Oke, selamat bertemu dalam perbincangan Cornerstone kali ini. Kita sudah ada di pelajaran ke-8 pada sahabat kali ini. Dan kita akan membahas sebuah tajuk yang diberi nama dalam konteks Kristus. Jadi dengan ayat inti kita, ayat kunci kita hari ini adalah Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Oke. Kita boleh lihat dalam, kalau cerita kita nih, kita boleh lihat dalam Matius 27 ayat 31 sampai 53, Markus 15 ayat 20 sampai 38, Lukas 23 ayat 26 sampai 46, Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Dan kalau kita tengok di komentari Kerinduan Segala Zaman, bab 78 dan 79. Oke, mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa dulu supaya kita dapat berbincang dengan baik. Kita minta kesediaan Harold untuk berdoa. Buka. Oke, mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami akan berbincang tentang Cornerstone. Biarlah apa yang kami bincangkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapak, selama ini saya minta di dalam juru selamat dan penembus dosa kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Harold. Sekali lagi ayat kunci kita hari ini kita boleh lihat dalam Lukas 23 ayat 44 sampai ke 46. Saya baca ayat kunci kita. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkannya nyawanya. Oke, flashlight kita mungkin saya baca secara ringkas saja ini. Kerinduan Segala Zaman, muka surat 744. Flashlight kita. Juru selamat tidak bersungut, wajahnya tetap tenang, tetapi titik peluh yang besar-besar terdapat pada dahinya. Tidak ada tangan yang berbelas kasihan menyapu embun kematian dari wajahnya. Tidak ada perkataan simpati dan kesetiaan yang tidak berubah-ubah menyokong hati manusianya. Sementara berserdadu-serdadu melakukan pekerjaan mereka yang menakutkan, Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah kiranya mereka itu, karena mereka tidak tahu. Jadi itulah flashlight kita. Dan kalau kita lihat ayat kunci dan juga flashlight kita, ini adalah berbicara tentang detik-detik kematian Kristus. Detik-detik di mana Yesus akan disalibkan dan Yesus menghadapi kematian. Jadi sebelum kita sampai kepada inti cerita kita hari ini untuk kita bincangkan, mungkin kita akan singgah dulu sini di apa pendapat Anda. Mungkin Saudara Frederickson Clay boleh pimpin kita dalam apa pendapat Anda. Silakan. Oke, ada apa pendapat Anda? Kita punya ada pendapat Anda ada 4 soalan. Soalan yang pertama soalan yang pertama, apakah yang tertulis pada salib Yesus? Ada 4 aneka jawaban. 1 atau Yesus adalah Tuhan. B, Yesus adalah Putra Tuhan. C, Yesus menyelamatkan. Dan D, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Dan soalan yang kedua, dalam penggenapan 1 lagi nubuatan, hukuman yang manakah
yang tidak dialami oleh Yesus dalam 24 jam terakhir hidupnya. Sama juga ada 4 aneka jawaban. Ada luka-luka di badannya. Ada B, jubah ungu dikenakan pada belakangnya yang berlumuran darah. Ya, ada C, kakinya dipatahkan di atas kayu salib. Dan D, lambungnya ditikam dengan lembing. Ataupun lambung itu perut. Oke. Ada yang soalan yang ketiga, orang yang mengangkat salib bagi Yesus berasal daripada, ada juga Kirene, B, Yerusalem, C, Rom, D, Alexandria. Dan ada soalan yang nomor 4, apabila perwira yang mengetuai penyaliban Yesus mendengarkan apa yang Yesus katakan di atas kayu salib dan melihat dia menghembuskan napasnya yang terakhir, apakah kesimpulan yang dapat diambil oleh perwira tersebut? Ada sungguhnya dia adalah anak Tuhan. B, sungguhnya dia adalah seorang yang baik. C, sungguhnya orang ini bukan seperti penjenayah yang lain yang disalibkan pada hari ini. Dan D, sesungguhnya Tuhan akan membalas dendam ke atas pembunuh-pembunuh ini. Dan ini adalah ulang kaji, sebaik saja kita mendengar inti cerita kita lah. Sebab jawaban dia ada di inti cerita juga. Oke, terima kasih. Untuk jawaban sebenarnya ada di sana di bawah itu, jawaban 1D, 2C, 3E, 4E. Tapi sebelum saya nampak tuh jawaban tadi, saya ada sebenarnya terbingung sedikit yang sini di yang di sini di soalan nomor 2 dan nomor 4. Kalau nomor 1 dan nomor 3 saya tahu jawaban dia. Tapi soalan nomor 2 dan nomor 4 agak membingungkan. Supaya kita tidak bingung, mungkin kita boleh lihat dengan jelas sini di inti cerita. Mungkin Saudara Hairul boleh pimpin kita inti cerita. Oke. Ya, terus baca aja nih. Oke. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Tuhan. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Tuhan. Baiklah Tuhan menyelamatkan dia, jikalau Tuhan berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Tuhan.'
Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya dengan demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 barulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ, ia memanggil Elia dan berkata, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya dalam sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus untuk menampakkan diri kepada banyak orang. Oke, kita sudah dengar tadi bagaimana inti cerita ini berkisar tentang peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Jadi sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang kita akan bincangkan, kita akan singgah di sini. Tahukah Anda? Ada suatu fakta yang kita perlu tahu. Sesetengah pakar Alkitab mengatakan bahwa Golgota ini ataupun tengkorak mendapat namanya oleh karena rupa bentuknya. Golgota juga mungkin merupakan tempat di mana hukuman mati selalu dijalankan. Ia terletak pada kedudukan yang berdekatan dengan kota. Dengan cara ini pihak kerajaan percaya bahwa hukuman tersebut akan menjadi satu pengajaran kepada semua orang agar tidak melakukan jenayah. Jadi itu Bukit Tengkorak ini dekat saja pula sama itu kota kan. Jadi sepanjang itu perjalanan kita ada dengar juga lagu yang Via Dolorosa kan. Via Dolorosa sepanjang perjalanan untuk menuju tempat di mana Yesus akan disalibkan. Jadi saya di sini saya dapat sudah jawaban yang nomor 2 dan nomor 4. Kalau saya. Jawaban yang pertama tuh ulang kaji kan. Jawaban yang pertama kalau saya mereka sedang kalau saya tuh macam diorang kasih paku yang alasan utama diorang mau salibkan Yesus kalau saya. Sebab di sini inti cerita kan ada. Kalau saya jawab D. Nomor 1. Inilah Yesus raja orang Yahudi. Itu sejak kan diorang punya diorang punya yang sabat lalu, diorang punya alasan itu sejak dia mengaku dia ini raja, kan? Itu sejak dia punya dia punya alasan. Itulah sebab kenapa Pilatus tidak nampak salah. Bukan mana ada salah nih orang ini untuk yang setimpal untuk sebuah hukuman pembunuhan begitu kan? Jadi dihantar sama Herodis antar balik sama Pilatus gitu kan? Jadi kalau saya nomor 1 itu. Macam mana kalau Frederickson yang nomor 2? Nomor 2 kah? Ya. Yang nomor 2. Oke, kalau saya pilih D juga. D kali kalau saya.
Hmm, dia. Nomor 2. Sabar. Nomor 2. Nomor 2 soalan dia dalam penggenapan satu lagi nubuatan. Hukuman manakah yang tidak dialami oleh Yesus selama 24 jam terakhir hidupnya? Yang tidak dialami. Sekali. Macam dia Macam si kan. macam si. Tapi saya pilih Itu yang bikin bingung saya. Si kaki dia dipatahkan di kayu salib. 24 jam terakhir ini. Iya. Oke. Mungkin saudara Harold nomor 3 bagi kau macam mana? Kalau saya memang tahu nih jawaban dia kalau ini. Ada tadi ada jawaban dia di inti cerita. Kan, wow, kamu tahu kan pertama kali saya nampak kan, saya ingatkan Simon nih, si Petrus nih yang angkat. Simon kan juga nama si Petrus tuh. Simon Petrus. Bukan. Tapi saya terbingung. Puji Tuhan lah, saya juga saya terbingung. Gitu kan. Jadi orang Kiren, kalau Kiren bukan orang setempat Yerusalem tuh, orang Kiren. Dia orang nih orang yang kulit hitam. Macam apa itu? Kalau kita tengok di bagian Afrikan gitu kan, kulit hitam. Nah, gitulah itu. Dia orang waktu itu baru mau berkunjung di sana kalau saya itu karena suruh tiba-tiba sampai sejak kau di KL, terus tiba-tiba kau karena suruh buat kerja padahal kau sampai di sana melancong. Kan? Tidak bingung kah? Ya, tidak bingung kah? Nah, itulah itu terjadinya kepada si Simon orang Kiren. Nomor 4 lah, kau tolong saya jawab. Harold. Ya, nomor 4 yang saya pun agak bingung. Saya pun bingung kalau nomor 4. Nah, kita bincang lah. Penbuat bola. Oke. Dia bilang apabila perwira yang mengetahui penyaliban Yesus mendengar apa yang Yesus katakan di atas kayu salib dan melihat dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Apakah kesimpulan yang diambil oleh perwira tersebut? Apa kesimpulan itu? Siapa? Saya rasa yang bukan ini. Bukan jawaban dia. Di memang tidaklah, sebab Tuhan tidak simpan dendam kalau Tuhan. Tidak. Ya. Di memang reject awal-awal. Sesungguhnya orang ini bukan seperti penjina lain yang disalibkan pada hari ini. Bukan juga jawaban dia. Ini perasaan orang yang dari awal tuh. Tapi melakukan tugasnya. Ini memang bukanlah. Jawaban dia kali. Ya, sesungguhnya dia adalah anak Tuhan. Oke. Berarti kita sesungguhnya dia adalah anak Tuhan. Cuman aja. Frederickson Clay. Saya mau panggil kau Frederickson kah? Clay saja kah? Saya setuju juga si Harold cakap dan itulah jawaban dia. Tapi saya ada pertanyaan di sini. Kenapa? Apa yang membuatkan dia menyimpulkan ataupun mengambil kesimpulan bahwa dia adalah anak Tuhan? Apakah yang terjadi masa itu? Adakah apa yang terjadi pada tuh yang perwira tuh?
Maksud saya di sini ya begitulah. Apa yang Akan membuatkan dia berkata sesungguhnya dia adalah anak Tuhan. Itu yang saya pun terpikir juga. Kenapa dia ambil kesimpulan macam itu? Nah, mungkin Harold boleh kasih penjelasan sepanjang pembacaan dia di inti cerita tadi. Saya ada juga mau kasih jelas lah, tapi saya tidak tahu betul atau tidak lah. Saya bagi pendapat saja. Inilah perbincangan. Inilah perbincangan. Oke. Oke, mungkin saya rasa dia ini terikat kepada dorang punya kumpulan, kumpulan yang tentara Herodes nih. Saya rasa dia punya hati ini macam tersentuh juga, dia melihat Yesus kena salib sampai dia tersiksa macam tuh. Begitulah pendapat saya. Mungkin dia terkesan sampai Yesus begitu. Oke. Jadi saya tengok tadi kan kita punya kita punya inti cerita. Kalau saya baca dari awal inti cerita kan, kalau saya bagi pendapat saya lah dari awal inti cerita kita macam diorang nih sebenarnya nih perwira ini sudah biasa ini. Diorang kasih salib burang kan. Memang tugas diorang pun. Memang tugas. Tapi apa yang berlaku di sini coba tengok dia bilang mulai dari jam 12 kegelapan sudahlah satu. Kegelapan meliputi kan itu tempat. Itu tempat saja itu kegelapan meliputi. Lepas itu tirai bait suci pun ada, gempa pun ada. Itu yang orang-orang kudus yang sudah mati yang bangkit pun ada. Macam ada sesuatu yang ada something lah kan kalau saya lah ada something yang saya sudah bikin yang berbeza daripada sebelumnya kalau saya lah kalau waktu itu. Jadi diorang nampak tuh keadaan begitu. Ada gempa kan. Jadi wow, ini bukan sesuatu yang biasa. Ini luar daripada kebiasaan kita nih dia bilang kan. Jadi mungkin itulah yang saya dapat bagi masukan kalau saya buat pikiran. Jadi mungkin ada lagi pertanyaan. Kita kupas ini kupasan luar cerita nih. Saya tidak sudah. Kalau dari Harold, Saudara Harold jam jelas sudah tuh. Dia pun bersetuju juga. Oke. Jadi kita mulai ini kupasan luar cerita nih kan. Iya. Oke. Di sini tadi saya bertanya-tanya nih sebenarnya. Di sini kenapakah kegelapan melanda seluruh bagian kota dan luar kota Yerusalem selama 3 jam? Kenapakah kegelapan melanda bagian kota dan luar kota Yerusalem? Di kota Yerusalem tuh sama di luar kota Yerusalem. Iya. Mungkin Saudara Harold. Saudara Harold mungkin ada masukan? Kenapa kegelapan melanda seluruh bagian kota dan luar kota Yerusalem selama 3 jam? Saya rasa mungkin itu menandakan apa gitu? Mukjizat Yesus supaya orang-orang yang melihat tuh keadaan terus dorang terkejut lah. Dorang begitulah tuh. Oke, Frederickson mungkin ada? Kalau dari pendapat saya, kenapa kegelapan itu melanda selama 3 jam di luar dan di dalam kota Yerusalem? Kalau bagi saya, dia
apa tuh? Kalau pendapat saya lah, mungkin selepas Yesus mati atau mati di kayu salib, dunia pun ikut bersedih kali. Sama juga macam Syarul cakap, mukjizat Tuhan. Ataupun Dunia ikut bersedih ya. itu pendapat. Mungkin si Ya. Arul ada Yang nomor Ada 2 lagi? lah nanti. Yang nomor 2 ada bilang, mungkin kenapa kegelapan melanda seluruh bagian kota sama di luar kota selama 3 jam? Boleh jadi, kalau saya punya pendapat lah, sebab saya coba baca tadi The Desire of Ages kan tadi, kerinduan segala zaman, dia bilang itu boleh jadi kalau saya punya pemahaman, saya baca itu perenggan kan, itu perikop dia. Dari konteks itu boleh jadi itu adalah melambangkan sebuah akibat dosa, Pak, ataupun kegelapan hati manusia, ataupun kegelapan itu dunia yang berdosa. Jadi kan setelah kegelapan itu kan muncul terang. Dari terang itu dorang nampak semua tuh pengharapan. Jadi di sanalah melambangkan bahwa Yesus telah mati telah mati menanggung itu dosa seluruh dunia tuh. Petanda bahwa seorang juru selamat yang ditolak oleh manusia. Jadi setelah itu bila terang datang, mereka melihat mereka melihat sebuah harapan baru. Gitu. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin kalau ada yang lain nanti boleh dibikin di ruang komentar. Begitu kan, ruang komentar. Mungkin yang soalan seterusnya. Ini banyak anggapan nih kalau ini. Saya pun beranggapan yang berbeza juga. Soalan nomor 2 nih. Ya. Macam mana soalan dia? Soalan dia begini. Apakah yang menyebabkan kematian Yesus? Adakah disebabkan kesan-kesan dia karena sebat, karena pukul, karena siksa, ataupun ada sebab lain? Syarul tadi ada mungkin kita boleh minta bilang. Syarul lah. Iya, Syarul. Ya. Oke, Saudara Harul. Oke, saya bagi pendapat lah. Pendapat yang pertama, sebab banyak orang menganggap dia sebagai Tuhan sampai Raja Herodes ini cemburu, terus dia kasih salib. Kira gitulah. Lepas itu dia yang menyebabkan Yesus mati, mungkin dia kehilangan banyak darah semasa dia dipaku, disalib. Ya. Begitulah pendapat saya. Begitu kah? Boleh guys saya bagi pendapat? Oke. Frederickson Clay lah nih kali. Oke. Bagi ya ada beberapa pendapat saya lah. Tapi mungkin satu saja lah. Yang pendapat lain macam sudah si Harul jawab tadi. Oke, satu pendapat saya kenapa menyebabkan kematian Yesus disebabkan kasih Yesus kepada kita. Kasih Yesus kepada kita untuk supaya kita tidak binasa. Begitulah saya punya pendapat. Begitu besar kasih dia kepada kita. Wow. Sehingga dia itulah. Yohanes 3:16 kan? Ya, Cuman itu ayatnya. Ya. Yohanes 3:16 oleh apa tuh? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal kan. Oke, terima kasih.
Jadi saya baru dapat ini point of view sebenarnya yang kamu Oke. bagi. Jadi secara manusiawi ataupun secara kalau dalam bidang kedokteran mungkin dia sudahlah kena sebat kan, sudahlah kena siksa dia kan. Memang banyak darah hilang. Memang itulah proses kematian. Kalau di zaman itu proses kematian yang sangat-sangat siksa, Bah. Jadi Pelan-pelan. ya secara kalau dunia kedokteran kan dia macam yang kehilangan begitu banyak darah, terlalu lemah dan dia sengsara, kesakitan badan dia fisikal. Tapi kalau dari segi rohani, saya ada tambahan satu lagi point of view tadi saya nampak yang kena kongsi oleh Frederickson Clay. Wah, saudara kita ini luar biasa sekali. Jadi saya baru perasan itu dia punya yang ayat tadi Yohanes 3:16. Sebab dia mati, Yesus mati sebab dia punya kasih untuk kita. Nah, itulah kenapa kasih agape hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Sebab itu memerlukan pengorbanan tanpa itu rasa yang mau melawan, Bah. Pengorbanan yang rela berkorban, Bah. Nah, itulah itu kasih antara Tuhan dan manusia. Jadi tidak manusia yang ada kasih agape macam tu. Paling tinggi pun phileo sajalah kita sebagai manusia. Dan saya punya point of view yang kedua adalah apakah yang menyebabkan kematian Kristus adalah dosa dari manusia ini. Dosa dari manusia ini. Jadi ini memandu pikiran saya juga. Takkan kalau coba bayangkan kalau setiap hari saya berdosa, saya datang sama Tuhan. Lepas itu saya minta ampun sama Tuhan. Berapa kali sebenarnya? Kalaulah ini mungkin tidak juga yang dalam Alkitab katakan seperti ini, sebab memang tidak seperti ini. Tapi coba kalau kita bayangkan, mau berapa kali Yesus Kristus mati untuk kita. Baru kita pikir untuk tidak berdosa. Jadi manusia Yesus itu mati sebab dosa manusia. Ada penolakan, dosa manusia yang keangkuhan, dosa manusia yang iri hati. Semua itu ditanggung oleh Yesus di kayu salib sampai dia mati. Jadi mungkin sampai saya akan lanjut. Mengapa Yesus tidak turun dari kayu salib? Ini dia pertanyaan dia. Kenapa Yesus tidak turun dari kayu salib? Sedangkan dia beli turun begitu kalau dia mau. Iya. Saya pun Coba tertanya-tanya nih soalan nomor 3. Kita tahu Yesus mampu turun, tapi kenapa dia tidak turun? Dia boleh saja turun, tenang saja. Tapi kenapa dia tidak mampu turun? Ya. Tapi kalau pendapat saya nih number 3 ini mungkin sama juga, sebab kasih juga, disebabkan kasih dia sanggup untuk mengorbankan nyawa dia. Dan dia kasih korban lah begitu. Dia kasih korban. Mungkin kalau bagi saya Arul ada. Silakan. satu saja lah. Kenapa Yesus tidak turun dari itu kayu salib? Sebab Yesus tidak mau kalah dengan dunia. Dia tidak mau kalah dengan setan. Dia tidak mau umat dia yang dia kasihi tidak dapat bersama-sama dengan dia di surga nanti. Kira begitu. Sudah tebus dosa manusia. Ya, itulah. Nah, kenapa Yesus tidak turun dari kayu salib? Saya terpikir balik yang, kalau saya terpikir sudah balik yang waktu Yesus mau memulakan pelayanan dia, kamu ingatkah? Apa yang setan bagi dia, apa yang setan suruh dia bikin? 3 perkara. Satu adalah
Satu adalah setan bilang tukar itu batu jadi roti kan. Ya. Yesus bilang jangan manusia bukan hidup oleh roti saja melainkan firman Tuhan. Yang kedua setan suruh apa dia bilang tuh? Dia bilang dia suruh yang terjun. Kau sembah saya Ya, sembah. satu dunia ini kau sembah. punya. Ya. Jadi saya tidak mau sembah siapa-siapa selain Bapa di surga kan. Yesus bilang. Oke, yang ketiga tuh dia bilang terjun. Kalau kau terjun, kalau kau betul anak Tuhan, maka Tuhan akan tolong kau. Iya. Dia akan hantar kau malaikat. Yesus bilang, dia bilang, jangan sembarangan uji. Kan? Jangan kamu sembarang uji Tuhan. Sebab Tuhan itu maha perkasa. Itu salah satu saya punya point of view lah di sana. Jadi Tuhan tidak mau orang melihat Allah itu boleh dicabar oleh manusia, Bah. Wow, perkara luar biasa juga lah kalau tiba-tiba kan dia kena salib, terus dia turun, Bah. Tapi coba bayangkan, kalau dia turun, macam mana lagi manusia mau selamat? Kan? Ya betul. Kalau dia turun, kita sekarang tidak sudah Harold, tidak sudah Frederickson, tidak sudah Reno di sini. Ya memang tidak harapan Mungkin sudah gitu. sudah dunia kan. Ya, tidak harapan sudah. Jadi tinggal kenangan sudah kita semua. Tidak lah yang perlu diselamatkan. Begitu kan? Nah, itu kenapa Yesus tidak turun? Sebab Yesus tidak mau menggenapkan menggenapkan apa yang setan, iblis mau supaya Yesus lakukan. Dari surga lagi sebenarnya nih setan nih mau kasih genap ini sebenarnya. Dia mau yang Tuhan itu kelihatan seperti tiada kasih begitu. Itu satu. Tuhan itu tidak kasih, tidak keadilan. Itu yang setan mau sebenarnya dari surga. Tapi inilah yang Tuhan katakan sebagai kasih agape. Nah, gitu. Jadi kalau point of view saya di sanalah. Nah, kita lihat pula tentang penggenapan dari soalan yang keempat di sini. Apakah yang dilambangkan melalui keadaan tirai pemisah yang terbelah dua di bait suci? Ketika itu kan kita nampak sini di ayat inti, gelap, lepas gelap, gempa bumi terbelah dua itu tirai di bait suci kan. Apa maksud dia terbelah dua ini? Apa yang dia bilang di sini? Apa yang dilambangkan melalui keadaan tirai pemisah yang terbelah dua di bait suci? Oke, mungkin ada yang mau kasih masukan. Apa yang dilambangkan? Macam saya tidak kalau saya nih. Saya pun tertanya nih. Saya tunggu. Oke, Harold ada? Masih belum tahu lagi, bingung nih. Oke, mungkin saya boleh bagi sedikit kalau di sini supaya kita punya pandangan ada macam mana supaya kita lebih mengerti lah untuk bagian sini. Jadi ada yang mengklaim bahwa hukum itu sudah dipakukan di kayu salib. Sebenarnya ada empat jenis hukum yang kita dapatkan dalam Alkitab. Satu adalah hukum kesehatan, hukum upacara, hukum sivil, dan hukum moral. Hukum moral itu adalah hukum 10. Hukum sivil itu adalah itu hukum yang dibikin oleh Musa. Hukum kesehatan itu yang di imamat semua. Imamat 11 dan banyak lagi di buku-buku Musa. Dan yang terakhir adalah hukum upacara. Upacara pun dari imamat juga. Kita boleh lihat sana. Ya, dari Keluaran pun kita boleh lihat di sana bagaimana itu bait suci kan. Itu bait suci, korban yang harus kamu bawa, ini segala macam di bait suci itu. Jadi yang terjadi di sini melambangkan adalah yang terjadi di sini kan dia bilang tirai pemisah yang terbelah dua. Itu terjadi melambangkan itu upacara. Hukum upacara tidak digunakan lagi.
Sebab hukum upacara kan itu kambing domba yang yang tiada cacat celah, yang melambangkan pengorbanan. Nanti seorang pembebas juru selamat, dan itu darah dia yang akan dipercik dan akan dipersembahkan di korban bakaran. Itu melambangkan sebenarnya pengorbanan Kristus di kayu salib. Seluruh isi perjanjian lama adalah nubuatan kedatangan Kristus yang pertama kali dan kematian Kristus. Jadi itulah pembebasan. Jadi di sana hukum upacara tidak dipakai lagi. Macam mana dengan hukum sivil? Macam mana dengan hukum kesehatan? Hukum kesehatan, hukum sivil, hukum moral masih dipakai sekarang. Tapi dalam upacara ada satu upacara di gereja yang kita masih gunakan sampai sekarang, masih jalankan, yaitu pembasuhan kaki dan itu perjamuan suci. Sebab itu yang Yesus katakan, kamu harus lakukan ini sampai kedatangan yang kedua kali. Sampai anak manusia itu datang kedua kali. Jadi hanya itu yang kita gunakan sampai sekarang untuk memperingati kan, untuk mengenang bagaimana Yesus Kristus itu telah mati untuk kita, lambang-lambang dia semua ada di sana. Tapi hukum moral, hukum 10, tidak ada yang sudah membatalkan. Tidak terbatal itu hukum 10. Berarti jangan sembah Allah lain, jangan sembah patung, begitu kan, jangan sebut nama Allah. Lepas itu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Semua itu masih digunakan sampai sekarang. Dan hukum kesehatan masih digunakan sampai sekarang. Kalau kamu mau baik-baik waktu kamu tua, nanti ikutlah hukum kesehatan. Nah gitu dia punya pembawaan. Jadi kalau kamu mau baik-baik kehidupanmu waktu kamu tua, buatlah hukum kesehatan. Sebab itulah yang Tuhan ajarkan kepada umatnya. Oke. Lepas itu hukum sivil, Yesus sendiri menjalankan hukum sivil ketika mereka harus membayar membayar kepada kerajaan ketika itu. Jadi Yesus pun pernah katakan kepada murid dia, apapun yang di belakang siling kamu tuh, siapa punya muka di siling kamu, dia bilang kepada dialah kamu bayar, itu kamu punya kewajiban. Jadi dimanapun kita, kalau ada kewajiban kita tentang hukum sivil ini, kita harus hormati hukum yang sudah dibuat. Jadi itulah hukum sivil dimanapun kita berada. Jadi itulah jenis-jenis hukum dia, itulah jenis-jenis perlambangan dia. Jadi perlambangan di sana hukum upacara saja yang tidak dipakai. Tidak dipakai lagi. Ya, itulah yang dilambangkan di sana. Oke, kita lanjut. Sekiranya Anda adalah seorang penerbit, apa kepada buku Jerusalem Herald, tulis tajuk utama yang Anda akan gunakan untuk merangkumkan cerita penyaliban ini. Kalau lah ini dalam bentuk cerita, apa kamu mau kasih tajuk kalau kamu? Saya sudah tajuk kalau saya sudah pikir tadi. Siapa Nat? Saya duluan lah. Oke. Kalau saya The Chosen. Itulah. The Chosen. The Chosen. Yang terpilih. Ya, yang terpilih. Kalau Frederickson? Kalau saya, Pak, macam tidak lagi Coba, Yung, teruskan tajukmu. Saya sambil pikir. Kalau kena bikin apa ini tajuk ini kan, ini cerita. Kalau saya bilang macam mana? Punya tajuk tadi saya pikir begini. Cerita yang bukan milikku. Sastra sedikit kan, yang bukan milikku. Apa Yung?
Tidak dengar yo. Derita yang bukan milikku. Oh, Nah, sastra kan? Campin kan? baik. Nice one. Jadi ada sudah kau pikir-pikir prediction. Dari kok macam si Puyong tadi, derita bukan milikku. Ay, macam nama lagu kan yang. Iya. Sedikit-sedikit macam lagu lah, tapi bukan lagu. Bukan lagu lah. Tapi kalau pendapat saya, kalau sebagai seorang penerbit untuk buku Jerusalem Herald dengan cerita penyalipan ini, apa? Disebut lah kalau saya. Disebut. Penyelamat. Disebut kah? Ataupun boleh tahan. Pemberi terang. Wah. Pemberi terang pun boleh. Pemberi terang. Oke. Iya. Oke. Kalau saya manajer, saya terima juga lah. Nah, coba dari kita punya pembelajaran hari ini, coba kamu bayangkan kalau kamu yang ditugaskan untuk tulis riwayat terakhir Yesus. Apa yang kamu mau tulis dalam riwayat terakhir Yesus? Ada kah macam mana? Macam mana? Frederickson macam mana? Apa yang kau mau tulis di riwayat terakhir Kristus? Kalau kira-kira kau yang kena suruh tulis. Wow. Saya pun tidak terpikir apa mau tulis kalau riwayat Yesus. Saya ada satu Oke, teruskan. Oke, mungkin Harold. Siapa? Gimana gitu ayat tuh yang berbunyi macam nih, yang pesan Tuhan Yesus yang dia naik ke surga sudah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dia bilang. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya. Wow. Itu Kalau Frederickson, saya ada mau bagi pendapat lah. Satu, bayangkan ini adalah hari selepas dia bilang di sini selepas Yesus meninggal kan. Terus kita menceritakan apa yang Yesus buat sepanjang hayat dia kan. Begitu betul kan Yong? Ya. Banyak mau isi banyak, tapi kalau saya dia seorang yang pengasih. Itu ya ayat sebelum pikir Yong. Dia seorang yang pengasih sebab semua yang dia buat kalau saya lah ada kasih. Oke. Teruskan dulu Frederickson, saya tidak berapa dengar tadi. Macam ada lagi sambungan. Apa tuh? Enggak, ada macam ada lagi sambungan tadi. Oh itu, oke. Sudah. Ya itu saja. Kalau saya ada sedikit saja saya mau saya mau buat Kolosea. Dari inti cerita yang sudah kita baca tadi, dari pengenalan saya akan Kristus. Saya mau tulis simple yang betul-betul kalau dari hati saya mau tulis begini saja. Kalau lah saya kena bagi itu dia bilang satu riwayat hidup yang saya mau tulis. Saya akan tulis sangat simple. Saya bilang
orang ini adalah figur utama kasih. Saya berhutang budi kepadanya. Itu sejak kalau saya mau tulis kalau saya. Nice ya, Bung. Ringkas Dari dan yang padat. tajuk sampai yang ini, wih. Ini adalah orang ini adalah figur kasih. Saya berhutang budi kepadanya. Itu sejak yang saya mau tulis kalau saya yang kena suruh baca riwayat hidup karena bikin itu sejak yang saya mau kasih kalau saya. Bukan dia sepatutnya Benny yang kena salim kan. Bayangkanlah kalau kita jangan dulu pergi dalam situasi Kristus lah. Pergi dulu situasi Simon orang Kiren. Saya pun bingung-bingung sudah kalau saya. Iya, yang bukan masih yang lagi bukan gak, tugas saya. Iya, masih. Yang bukan tugas saya. Kok malah aku yang disuruh begitu kan? Aku yang disuruh. Iya, begitu kan? Tapi kalau dilihat dari sisi rohani, itulah yang saya bilang. Saya hanya mampu cakap itu saja. Orang ini adalah figur kasih. Saya berhutang budi kepadanya. Itu saja yang saya dapat luahkan dalam hati saya. Kalau saya. Jadi kenapa kita harus kenapa kita harus bertolak balik lagi dengan situasi begini kan? Kenapa tidak kita realize yang kita ini bukan siapa-siapa begitu kan? Iya. Jadi mungkin kita boleh pergi ayat penekanan karena ini situasi ini mengundang saya untuk bawa emosi. Oh, sama. Mungkin ayat penekanan yang pertama nih saya akan baca. Okay. Ayat penekanan yang kedua nanti Frederickson akan baca. Ayat penekanan yang ketiga nanti Harold yang akan baca. Dan setelah itu mungkin kita akan dengar kesimpulan dulu dari kita semua. Dan setelah kesimpulan dari kita semua, maka kita minta kesediaan Frederickson Clay untuk berdoa. Oke, saudaraku semua, boleh kita mulai? Oke, boleh. Oke, saya mulai dari Titus 2 ayat 11 hingga 14. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Tuhan yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11 hingga 14. Oke. Dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amen. Oke, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Amin. Jadi Amin. Bagi Frederickson, apa kau punya kesimpulan yang kau dapat bikin dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan, nah. Mungkin boleh bagi Harul dulu. Saya pikir-pikir dulu kejap. Saudara Harold.
Saya pun masih berpikir nih. Kesimpulan dia. Susah untuk disimpulkan, nah. Sebenarnya senang juga Teme, bingung. Tidak tahu mau cakap apa. Oke lah, saya duluan lah. Kesimpulan yang saya dapat buat daripada kita punya pelajaran sahabat ini, ataupun pelajaran yang ke-8, yaitu dalam konteks Kristus, itu kesimpulan yang dapat saya buat. Ada itu macam tuh yang ayat tadi, apa tuh yang Yohanes begitu besar kasih Yohanes Allah. 3:16. Iya. Begitulah yang dapat disimpulkan di sini, disebabkan oleh kasih Allah lah, ataupun kasih Yesus, kita diselamatkan. Biarpun kita di dalam situasi yang dimana kita akan jatuh, kita dalam keadaan yang gelap lah kan. Contoh kita gelap, Yesus datang memberikan terang bagi kita. Begitulah saya punya kesimpulan. Amin. Mungkin dari Harold? Kalau saya mungkin simple saja kali ini. Oke. Siapa? Kita tidak perlu mengikuti cara hidup duniawi ini, tapi kita perlu terus percaya pada Tuhan sehingga kedatangan Dia yang kedua kali. Itulah kesimpulan. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Kalau saya di sini, saya suka baca sini di pandangan lain sebagai kesimpulan saya. Dengan keheran-heranan, malaikat-malaikat memandang kasih Yesus yang tidak terbatas. Meskipun menderita kesengsaraan pikiran dan tubuh yang paling hebat, memikirkan hanya orang lain, dan memberanikan jiwa yang bertobat untuk percaya. Maka kesimpulan saya di sini, kasih Yesus luar biasa. Kasih Yesus luar biasa. Saya tidak dapat berpikir bagaimana Yesus berpikir. Saya tidak dapat untuk bertindak apa yang Yesus sudah lakukan untuk saya. Satu saja yang saya dapat lakukan, kesimpulan, dan saya mau buat juga panggilan untuk kita semua. Selagi kita punya waktu, selagi kita punya nafas, mari kita selalu mendekat kepada Kristus. Itulah kesimpulan bagi pelajaran kita hari ini. Kita minta kesediaan dari Frederickson untuk pimpin kita dalam doa. Ya. Thank you. Sorry. Hebat si Puyung punya kesimpulan tadi. Terheran-heran dengan kasih Allah. Bahkan kalau kita tengok sini pandangan lain, ada tertulis di sini, dengan keheran-heranan malaikat memandang kasih Yesus. Dengan ayat begitu pun terjawab sudah. Bahkan malaikat pun heran, apalagi kan manusia. Heran dengan kasih Yesus. Oke. Begitulah teman itu. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Ya Bapa surga, terpujilah namamu, terpujilah juga kerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, Kau telah menjaga kami sepanjang perbincangan Cornerstone pada sahabat ini Bapak. Ya Bapak, biar apa kami bincangkan tadi, kami dapat mengaplikasikan itu semua dalam hidup kami. Kami dapat menjadikan dia firman, dia menjadikan pengetahuan bagi kami dan juga orang lainnya Bapak. Terima kasih Bapak karena Kau telah menjaga kami. Kau telah memberkati kami
sepanjang kami hidup. Kami bersyukur ya Bapak, Engkau telah berikan kami kesehatan yang baik. Dan ya Bapak, terima kasih Bapak karena Engkau sentiasa memberikan kami kasih Bapak. Dan ya Bapak, ampunilah satu persatu kami supaya kami layak di hadapan-Mu dan kami layak masuk ke surga-Mu ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau sentiasa mendengar doa kami dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan atas nama Bapa Yesus Kristus yang telah menjadi penyelamat dan penebus kami. Amin. 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 Terima kasih untuk semua yang sudah bersama-sama dengan kita dalam pelajaran kali ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mungkin tadi saya lupa kasih perkenalkan kawan-kawan saya ini, tapi kita sudah selalu mengenali mereka lah. Ini adalah kru untuk Hope Media kita di Kota Mardu ini. Jadi Harold dari Gereja Lotong dan Frederickson juga dari Gereja Lotong. Jadi saya mungkin kamu sudah kenal, sudah juga Renol Suning dari Gereja Lama. Jadi selamat bertemu kembali. Sampai jumpa di masa-masa yang akan datang. Tuhan berkati. Amin.